Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan sorakan. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan mulai menara doa kita bersama-sama di dalam doa pengurapan malam hari ini. Saya percaya Tuhan akan melawat kita bersama-sama. Bilang kiri kanannya, malam hari ini Tuhan akan memberkati hidupmu. Ada kesembuhan, ada kuasa Allah yang bekerja atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Berikan dulu tepuk tangan sorakan. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama katakan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Sekali lagi katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan,
Kami rindu menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami ya Tuhan terus ya Tuhan terhubung dengan Engkau. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Pertolongan Tuhan dalam hidup kami selalu ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Mari sembah Dia, katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lari. Di situ tangan-Mu bekerja. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Ya Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Sembah Dia, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lari. Di situ tangan-Mu bekerja. Mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari lebih lagi. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami tahu pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Bawa kami hari ini ya Roh Kudus, untuk kami dapat menerima pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami Roh Kudus. Biarlah kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus.
Bapak bicara lihat pertolongan Tuhan atas hidupmu malam ini. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Kami datang ya Tuhan bersujud menyembah-Mu ya Allahku. Engkau Tuhan, Engkau penyembuh bagi kami, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau segalanya. Firman-Mu hidup bagi kami ya Tuhan. Mari coba Tuhan bawa hidupmu malam ini ya. Mari bawa kami Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Jamah kami Tuhan, lawat kami. Kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sembah Dia, oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Dengan imanmu katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi
lagi saudara. Tuhan, beri sayap iman, kami terbang tinggi. Yes. Dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan Yesus, biarlah mujizat-Mu ya Tuhan terjadi saat doa-doa dinaikkan, saat pujian Tuhan. Beri kami pujian-pujian. Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan Yesus. Mujizat terjadi sekarang. Mari saudaraku nyanyikan dengan iman. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan nyanyian di mulut kami. Yes. Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Yes, buka suaranya saudara, naikkan dengan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jadi sekarang ini. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saudara yang mengikuti secara online, tepuk tangan buat Yesus. Teriakan haleluya. 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 Malam ini Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini Tuhan. Tuhan, Kau ambil alih. Tuhan ambil alih. Sembah Dia saudaraku, sembah. Masuk hadiratnya lebih lagi. Sembah. Tuhan Yesus cinta saya. 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 Sembah Tuhan Yesus cinta saya. Haleluya.
percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagimu. Tuhan ada di sini, saudara boleh berdoa. Secara pribadi saudara berdoa. Malam ini akan menjadi malam kesembuhan buat saudara yang sakit. Malam kesembuhan buat orang-orang yang kau kasihi, yang hari ini sedang sakit. Ini saatnya kita berdoa, saudara, kesembuhan. Kita percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Doa saudara, buka suara. Oh ya lama sini guru-guru miracle bisa berdoa untuk anak-anak muridnya, anak-anak didiknya. Oh Yesus, saudara yang punya keluarga yang sedang sakit, malam ini atmosfer kesembuhan ada di sini. Yesus, Dia mau sembuhkan segala sakit penyakit kita. Buka suaranya berdoa, saudara. Dia mau sembuhkan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang datang dengan sakit, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Saudara yang mengikuti secara online, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keuangan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terobosan, mujizat keuangan terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Doa saudara, doa. Saya rasakan kuasa yang sedang bekerja malam ini. Yesus, terjadi kebangkitan. Yes. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, malam ini saya akan berdoa bersama saudara. Saya akan tumpangkan tangan. Saya akan urapi dengan minyak urapan. Ada kuasa kesembuhan. Tuhan mau sembuhkan seutuhnya sakit penyakitmu. Dia sembuhkan hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan keluarga. Ada satu pemulihan segala trauma-trauma, luka-luka masa lalu. Tuhan mau sembuhkan malam ini. Tuhan juga mau sembuhkan keuanganmu, pekerjaanmu. Tuhan Yesus, malam ini aku minta pengurapan yang khusus turun Tuhan. Mari saudara maju ke depan, saya akan doakan. Sialah bala 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 bala. Sialah bala 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 bala. Saudara yang keluarganya sakit, saudara bisa maju ke depan bersemangat berdoa bersama saya. Datang pada Yesus. Oh ya lama kasih bila bala 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 bala. Sini ala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Sini bila bala 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 bala. Oh ya bala 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 bala. Siap saudara, siapkan hatinya, siapkan dirinya untuk terima pengurapan yang khusus malam ini. Yesus, Yesus, Yesus. Doa
ketiga aku berdoa Tuhan, dalam hitungan ketiga aku minta mujizat penguasa-Mu, urapan-Mu turun. 1, 2, siap, terima dengan iman. 3, terima. Api, api, terima. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin
Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Percaya mujizat, hati yang telah bebas. Sungguh ajaib perubahan yang ditebus Tuhan. Harapan berkembang, dan yang besar. Ku percaya mujizat, sebab percaya Allah. Ku percaya, percaya mujizat, pulihkan yang percaya Allah, ku percaya,
Ku percaya mujizat, ku lihatnya telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bagum berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Allah. Kami percaya, Bapak Saudara, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat bagum berkembang di padang yang gersang. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Doa saudaraku, doa. Sekali lagi minta Tuhan, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku minta kesembuhan-Mu Tuhan, Tuhan anak-Mu ini. Terima kasih. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, kami terima kesembuhan ini Tuhan. Amen.
Dan kami juga percaya Engkau bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau sembuhkan keuangan kami, hubungan kami Tuhan. Engkau pulihkan ya setiap trauma-trauma, luka-luka akibat masa lalu kami. Malam ini kasih-Mu Tuhan memulihkan kami. Kasih-Mu ya Tuhan, urapan kasih-Mu. Jamah. Makasih Tuhan. Makasih. Tuhan ngerti. Tuhan tahu. Ayo ambil waktu sejenak, saudara tenangkan dirinya. Doa saudaraku. Allah mengerti. Allah peduli. Dia tahu. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Tolong Tuhan, aku sebagai hamba-Mu berseru Tuhan, ingat ya Tuhan kami Tuhan, ingat kami Tuhan, ingat akan kami. Berbicara secara pribadi buat kami. Dan aku percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang berputus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu, berbicara cara pribadi buat kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi ya Tuhan tuntunan kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa sama-sama saya rasakan hari ini. Bersama-sama dengan saudara, melayani, berdoa bareng. Saudara rasakan hadirat Tuhan begitu kuat malam ini, amin. Iya, lama sekali lawatannya bekerja di tengah-tengah kita. Nah hari ini saudaraku, saya ingin ngulang terus. Supaya iman kita tetap menyalah. Ya, amin saudara. Saya ingin bagikan tentang kuasa kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Jadi saya akan bahas 3 hal. Ya, ini simple tapi deep. Ya saudara, sederhana tapi dalam. Dan powerful sekali. Ya sangat berkuasa 3 hal ini. Yaitu tentang apa saudara? Tentang pujian, tentang firman Tuhan dan doa. Saudaraku, jadi kita ada 3 elemen ya. Ada 3 elemen, saya akan berikan judul 3 elemen kuasa kesembuhan dan pemulihan yang seutuhnya. Ya, jadi ketiga elemen ini saudara ya. Ini akan menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dapat memulihkan, membawa pemulihan seutuhnya secara rohani, secara emosional, jasmani ya, dan juga keuangan. Saudara, 3 hal ini, saudara, 3 hal ini. Yang pertama, saudara, pujian. Ya, katakan saudara pujian. Nah, di dalam pujian itu, saudara, ada kuasa kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Perhatikan saudaraku, ya, di dalam setiap maksudnya aktivitas rohani kita, entah doa, muji, nyembah, bawa persembahan, melayani. Kalau saudara melakukan tanpa pengertian, itu seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menjalankan kewajiban agamanya. Tapi kalau saudara melakukan, ya kan, dengan pengertian, maka akan muncul namanya iman. Ketika ada iman muncul, saudara, apa yang terjadi? Saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja mengubah hidup saudara. Katakan amin saudara, ini penting, ya kan, kita harus ada ini kan. Nah, setiap hari kita bisa, mungkin berapa di antara kita memuji, nyanyi, ya. Tapi beberapa di antara orang nyanyi, ya kan, begitu kuat kuasanya. Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya lewat pujian yang dinaikkan. Tapi beberapa orang nyanyi tidak ada kuasa apa-apa. Kenapa saudara? Di sini kita perlu, kenapa kita harus belajar lagi? Bukan apa yang aku sudah lakukan. Apa kita lakukan dengan iman atau dengan pengertian. Saudara, saya mau beritahu ke saudara, di dalam pujian itu ada apa? Kuasa kesembuhan,
kuasa pemulihan, dan ada tuntunan Tuhan. Saudara, jadi cara Tuhan menyembuhkan kita, ya, memulihkan kita, menuntun kita, caranya dengan apa? Dia menciptakan, katakan menciptakan. Dia menciptakan puji-pujian untuk kita. Saudaraku, ketika dia menciptakan puji-pujian buat kita, maka apa yang terjadi? Waktu kita nyanyikan, pujian itu punya kuasa. Tandanya pujian kita ada kuasa, ada urapannya apa? Pujian itu membawa apa? Hadirat yang mendatangkan damai sejahtera. Di sini ada damai sejahtera. Saya mau nanya sama saudara, siapa yang malam ini merasakan ada kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera? Walaupun saudara mungkin datang dengan masalah. Itu kenapa saudara? Karena pujian. Kita baca ayatnya saudara, ini dasar firmannya. Saudara mungkin pernah baca atau mungkin belum pernah baca ayat ini. Cidat, ini luar biasa ayat yang saya dapat. Yesaya 57 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Aku telah melihat segala jalannya. Maksudnya gini, Tuhan tuh tahu jalan-jalan hidup saudara. Tuhan ngerti jalan hidup kita. Tuhan ngerti harapan-harapan kita. Tuhan ngerti kesakitan kita. Tuhan ngerti ketakutan kita. Tuhan ngerti kesusahan kita. Aku melihat segala jalannya. Tetapi aku akan apa? Menyembuhkannya. Akan apa? Menuntun dia. Akan apa? Memulihkan dia. Dengan apa? Penghiburan. Juga pada bibir orang-orang yang apa? Berkabung, berduka cita. Berduka cita. Sedih. Sedih. Caranya gimana? Aku akan menciptakan puji-pujian. Ini janji Tuhan. Dia akan ciptakan puji-pujian. Iblis akan membungkam setiap manusia supaya tidak naikkan nyanyian pujian. Karena iblis tahu Allah bersemayam di atas puji-pujian. Katakan amin, saudara. Ini penting. Ketika saudara dan saya naikkan pujian, saudara, ini terjadi. Apa yang terjadi? Baca ayat 19 sekali lagi. 1, 2, 3. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, ini penting. Berapa di antara saudara mengalami sakit penyakit? Beberapa mengalami sakit hatiku. Kita gak bisa sembuhkan dengan cara-cara yang biasa kadang-kadang. Lewat apa saudara? Pujian yang Tuhan berikan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, dengan cara pujian. Jadi pujian ini, ya, bagaimana caranya bisa buat terapi untuk supaya ada kesembuhan, tuntunan, pemulihan. Tuntunan kayak gini. Kesembuhan untuk yang sakit. Tuntunan untuk saudara mungkin ngalami sakit hubungannya, sakit keuangannya, pekerjaannya. Dia tuntun. Ini loh caranya. Cara jalannya. Saudara ngerti, katakan amin. Dan Tuhan akan buka hati orang-orang untuk kasih kesempatan. Ketika ada atmosfer damai sejahtera. Atmosfer damai sejahtera yang ada di hati kita. Menyebabkan iman itu bisa bekerja. Saudara katakan amin. Ya, damai sejahtera hasil dari apa-apa? Kasih Allah, urapan kasih yang dicurahkan ke dalam hati kita. Kita memuji Tuhan. Dari situ kuasa kasih itu ngalir. Kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi pujian haruslah menghasilkan apa? Damai sejahtera. Saudaraku, dari damai sejahtera inilah nanti, saudara, ada kesembuhan, ada hikmat tuntunan Tuhan, ada pemulihan, saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudara bisa berji sini katakan amin. Itu yang pertama. Jangan sampai tidak memuji Tuhan. Ya. Setiap kali Tuhan mau menolong umatnya. Kita sudah bahas Yesaya pasal berapa? 54. Hai si mandul, bersorak-soraklah. Bersorak-sorak hai si mandul. Kenapa kok mandul?
kan biasanya sedih, susah, nggak menghasilkan, ya kan? Kayak kan? Sebab kamu akan melahirkan anak. Lalu ayat berikutnya katakan, lapangkanlah, bentangkanlah, apa? Kemah, tempat kediamanmu. Ya cuman suami istri, mau digedein lagi rumah. Karena kamu akan diisi kemah kamu, rumah kamu itu dengan banyak anak. Tapi kamu bersukacita dulu. Bersukacita dulu. Baru tindakannya lapangkan, bentangkan. Sang istri dikatakan amin. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat apa? Pujian. Makanya saudara, untuk bisa mengganti kain kabung, semangat yang pudar, itu hanya lewat Tuhan kasih apa? Jubah pujian. Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka apa? Perhiasan kepala ganti abu. Abu bisa kesia-siaan. Semua mau ngomong apapun sia-sia gak ada hasil. Mau kerja apapun sia-sia gak ada hasil. Apa yang selama ini dibangun, semua habis. Itu namanya abu. Perhiasan kepala itu bicara kehormatan. Ada hasilnya. Ya, minyak untuk pesta. Minyak untuk pesta ganti apa? Kain kabung. Minyak. Diminyakin supaya seger kelihatannya. Ya, coba saudara rambutnya dikasih pomade, kasih minyak yang laki-laki. Seger kelihatannya. Betul gak saudara? Ya amin saudara. Ya kan? Ganti kain kabung. Zaman dulu orang berkabung tuh pakai apa? Debu. Saudaraku, lusuh jadinya. Terus nyanyian puji-pujian ganti apa? Semangat yang pudar. Harapan yang hilang. Kita gak akan pernah dapat apapun. Tidak bisa memiliki apapun. Tidak bisa menjadi apapun. Kalau semangat sudah pudar. Puji-pujian membangkitkan lagi apa? Roh doa kita. Puji-pujian menguatkan roh doa. Dari roh doa ini naik roh iman, pengharapan, kasih. Saudara, baru ada semangat untuk bertindak. Saudara bisa bersih dikatakan apa saudara? Ini penting. Ya puji-pujian yang buat hati kita Bapak bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di Alkitab saudara ada satu contoh. Ketika saudara naikkan pujian kayak tadi. Dengan semangat, konsentrasi. Nggak ada kegiatan lain. Kalau saudara bisa muji Tuhan. Itu seperti kayak memberikan persembahan yang terbaik. Sampai saudara ngalami zaman lawatan. Diberikan damai sejahtera. Dengar baik saudara. Puji-pujian saudara naikkan. Itu akan membuat Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin saudaraku, puji-pujian. Kita lihat di Alkitab. Ya saudaraku ya, contohnya siapa? Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal 20. Ya, ayat 21 sampai 22. Kita lihat saudara ketika ya kan mereka menghadapi musuh yang besar. Yosafat menempatkan apa? Para penyanyi, para pemuji. Di depan pasukan. Untuk apa saudara? Memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, musuh dikalahkan tanpa harus apa? Bertempur. Lalu mereka dapatkan jarahan. Jadi saudaraku, ini pujian, ini kalau di perjanjian lama tuh kita bisa melihat. Peperangan kita kan bukan lawan orang. Bukan seperti Yosafat lawan bangsa itu, bukan. Tapi ini dalam alam roh, pergumulan. Entah sakit penyakit, entah masalah-masalah dalam hidup kita. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dengar baik saudaraku. Kalau saudara pakai pujian ini sebagai senjata rohani saudara. Tiap hari. Kalau saudara dapat punya talenta bisa main piano, bisa main gitar, pakai saudara. Pak saya gak bisa main piano, main gitar, karena saya gak punya. Ya kan, saudara bisa dengerin lagu, nyanyi bareng. Terserah saudara mau nyanyi bareng sama Frankie Kuncoro, silakan. Sama Pak Niko, gak keberatan juga Pak Niko. Ya saudara setel aja. Yuk nyanyi bareng yuk Pak. Gitu kan. Pak Niko menyanyi bareng. Nyanyi macam. Saudara sungguh-sungguh nyanyi. Ya kan saudaraku. Katakan amin. Nah ini penting saudara tahu. Ya kan. Silas. Paulus dan Silas. Waktu dia di penjara. Ditangkap. Saudara di penjara Filipi. Waktu dia masuk penjara. Dia gak ngeluh. Dia naikkan nyanyian pujian. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi apa?
Allah turut bekerja, gempa bumi, membuka pintu penjara, melepaskan belenggu mereka. Mereka gak lari kok. Saudara, akhirnya dampaknya apa? Kepala penjara bertobat. Sehingga terjadi apa saudara? Gereja. Saudara tahu gak ketika Daud, saudaraku, kehilangan istri dan anak-anaknya. Semua hartanya dijarah. Pengikutnya juga, istri anak-anaknya diculik oleh orang Amalek. Hartanya dijarah. Wah, semua pengikutnya mau bunuh Daud. Daud tuh kehilangan keluarga, harta, kehilangan kepercayaan. Kehilangan semua. Dia ada di titik nol. Saudara tahu Alkitab katakan apa saudara? 1 Samuel 30 Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaannya? Dia nyanyi, dia muji. Dia nyanyikan nyanyian pujian. Dia nyanyikan firman Tuhan. Dia nyanyikan firman Tuhan itu. Saudara, dia puji Tuhan. Jadi kita udah gak tahu. Kalau saudara lagi sedang lemah. Lagi sedang susah. Ketimbang terus ngomong sama orang aku lagi lemah. Saudara naikkan nyanyian pujian. Setelah itu saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Daud berdoa. Dia panggil Imam Abiatar untuk kasih baju efod. Itu artinya saudaraku, ya kan? Dia berdoa. Dia cari orang yang sepakat dengan dia untuk berdoa bersama dengan dia. Katakan amin. Kalau saudara dalam keadaan yang paling sulit, cari seseorang yang bisa sepakat untuk berdoa bersama saudara. Katakan amin saudaraku. Karena 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat. Tuhan akan jawab doa kita. Katakan amin saudara. Bayangin kalau segereja sepakat berdoa. Apa yang terjadi? Luar biasa. Katakan amin saudaraku. Jadi puji-pujian bukan cuma respon ya terhadap kesembuhan. Tapi juga bisa membuka pintu mujizat. Ya, pemulihan, kelepasan dalam hidup kita. Saudara mau naikkan pujian, amin. Jadi kalau kesempatan datang gereja, jangan celingak-celinguk. Jangan tutup mulutnya, buka mulutnya lebar-lebar. Nyanyi, sungguh-sungguh, katakan amin. Ya, itu yang pertama. Saudara mau lakukan amin. Yang kedua, saudaraku. Ya, makanya yang kedua adalah apa? Firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan itu, kalau saudara dapatkan firman, saudara saya simpen firman, saudara dan saya simpen apa? Kehidupan dan kesembuhan. Ya, kita baca ayatnya. Ini ayat yang terkenal. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam apa? Lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupanmu. Bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Saudara, jadi penting nih firman. Firman itu perlu saudara dan saya isi dengan firman hidup kita. Saudara mau? Amin saudaraku. Kadang ada hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Itu di luar daripada kendali kita. Di luar kemampuan kita untuk kita bisa mengatasinya. Saudara setuju katakan amin. Pernah gak terjadi hal itu? Tetapi kalau saudara dan saya punya firman. Saudara, maka apa yang terjadi? Saudara, firman itu akan bekerja. Firman itu akan bekerja. Yang kita nggak pernah duga. Saudara, hanya perkataan itu. Oleh karena itu pentingnya saudara dan saya simpen firman sampai ke lubuk hati. Gimana caranya simpen firman? Renungkan firman. Apa itu renung firman? Saudara isi pikirannya. Hatinya dengan firman. Cara hafalkan. Caranya gimana saudara? Allahku sanggup. Apa? Allahku akan memenuhi segala
keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan. Dalam isi, saudara hafalkan ayat Filipi 4 ayat berapa? 19. Perkatakan itu, perkataan isi terus. Kalau saudara ada kebutuhan, keluarkan ayat itu. Perkatakan ayat itu. Nyanyikan ayat itu. Bagian saudara cuma itu. Tuhan tidak tuntut saudara untuk melakukan apa yang tidak bisa saudara lakukan. Tuhan hanya tuntut kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Yaitu apa saudara? Isi, hafalkan firman, perkatakan firman, nyanyikan firman. Dia kasih kita tuntunan, kamu begini-begini. Lalu dia akan kerjakan apa yang kita gak bisa kerjakan. Sistemnya gak jalan, tiba-tiba bisa berjalan. Seperti Lazarus yang sudah mati, bisa hidup kembali. Bagian kita cuma singkirkan batunya dan buka tali-tali daripada kain kafannya. Saudara bisa ngerisi, katakan apa saudara? Ini penting firman. Ya, saudara dan saya harus banyak renungkan firman. Kalau saudara saya terus isi firman, hafalkan firman di pikiran, di hati. Nanti yang keluar kata-kata kita tuh firman. Setuju, katakan amin saudara. Keputusan-keputusan kita mau ambil, itu pasti selaras dengan firman. Ya, pikiran kita itu seperti teko. Tahu teko? Apa kalau teko kita isi kopi, nggak mungkin keluarnya jeruk. Pasti keluarnya apa? Kopi. Kalau kita isi jeruk, keluarnya apa? Jeruk lah. Kalau saudara terus isi firman, maka yang keluar firman. Ketika keluar firman perkataan saudara, ya dalam nyanyian saudara, apa yang terjadi saudaraku? Allah akan turut bekerja. Saudara katakan amin saudara. Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Doakan atau pikirkan. Saudara bisa dapat ini poinnya saudara? Katakan amin. Simple sekali. Ya kan? Apapun itu. Jangan renungkan sesuatu yang sedang viral sekarang. Saudara ngerti maksud saya viral? Cara merenungkan kan dipikirkan, diomongin lagi sama dia. Dipikirkan, diomongin lagi sama dia. Ketemu siapa lagi, kita ngomongin lagi. Tentang yang viral. Ketika saudara kena apa-apa, menghadapi situasi yang sulit. Di sini gak ada firman. Gak tersimpan firman perkataan Tuhan. Kosong. Yang ada cuma, stres aku, gila aku nih ini. Baca Alkitab tiap hari. Yang ketiga adalah apa? Doa. Katakan doa. Doa adalah kunci. Ya, kesembuhan dan pemulihan. Saudara saya masih berdoa, amin. Saudara masih berdoa dah? Bener, doa. Doa tuh gak usah muter-muter kiri kanan. Saudara butuh mau dapat kerjaan. Mau cari nafkah. Ngomong sama Tuhan, aku butuh kerjaan untuk kasih makan anak istri. Katakan amin. Percaya itu. Kasih firman segala macam dasar dari firman. Doa. Saudara mau berdoa amin? Nah ini dasarnya, janjinya. Yeremia 3 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini janji kan? Kalau kita berseru, dia akan jawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau doa saudara makin pintar jadinya kan kalau saudara baca ayat ini. Makin banyak kita berdoa. Makin banyak hal yang selama ini kita tidak tahu. Terbuka semuanya. Tambah cerdas. Saudaraku yang ngerti katakan amin. Kenapa Tuhan berikan roh hikmat sama kita. Roh pengertian, pengetahuan. Karena dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu harapan-harapan kita. Ayo berseru. Seru. Aku tahu ini. Aku punya jalannya. Kalau kamu berseru, kamu punya kesulitan di sini kan? Kalau kamu berseru, aku kasih kuncinya jalan ke situ. Yang kamu jalannya ke sini. Percaya saudara katakan amin. Ya. Jadi dia bukan cuma menjawab doa kita, tapi dia singkapkan hal-hal yang besar. Yang besar. Makin banyak saudara berdoa,
semakin banyak hal besar yang Tuhan akan percayakan kepada saudara. Kalau saudara seorang businessman, Tuhan akan perbesar omset daripada bisnis saudara. Pekerjaan saudara, keuntungan saudara. Kalau saudara seorang profesional yang suka doa, Tuhan akan pikirkan hal-hal besar Tuhan percayakan. Hal besar bisa juga hal-hal yang sulit, yang orang lain tidak bisa selesaikan, tapi saudara bisa selesaikan. Dampaknya apa? Saudara bisa dibayar lebih mahal. Karena hidup kita ini kita dibayar sesuai dengan apa? Ukuran masalah, kesulitan yang kita bisa selesaikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu. Semakin lebih mudah kesulitan untuk diselesaikan, semakin murah upahnya. Ingat saudaraku, nah doa bukan cuma Tuhan menjawab, tapi juga Tuhan menyingkapkan hal-hal besar yang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, orang juga tidak tahu. Tapi kita berdoa, kita jadi tahu. Saudara bisa lebih dari ini. Saya bisa katakan amin saudara. Ya. Terus ayat yang ke-6 kita lihat. Yeremia 3:36 kita baca. Ini janji sama Tuhan. Doa, saudara ada janji kesembuhan. Ya kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Kesehatan dan saudara tiap hari yang sehat berdoa enggak? Tiap hari minta kesehatan. Minta enggak? Minta dong. Sehat rohaninya, sehat jiwanya, mentalnya, sehat tubuhnya, sehat keuangannya, sehat hubungannya. Tidak ada satupun hubungan yang tidak sehat. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua hubungan, saudaraku, itu berkenan. Hubungan dalam kebenaran. Saya katakan apa sih? Itu ini Tuhan minta berdoa, ya kan? Aku akan menyembuhkan mereka. Baca yang keras sama saya. Satu dengar. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Kesejahteraan dia akan singkapkan itu loh. Bagaimana hidup sejahtera dan aman. Kalau berdoa saudara bukan cuma Tuhan akan berikan kesehatan dan kesembuhan. Dia akan bukakan sesuatu yang selama ini kita cemas. Kedepannya masa depan aku gimana? Masa depan karir aku nih gimana? Masa depan bisnis aku gimana? Masa depan anak-anakku nih gimana kalau lihat keadaan yang seperti ini? Mungkin saudara berpikir, Tuhan sudah tahu ini hari ini. Kalau kamu berdoa, aku singkapkan. Yang percaya katakan amin. Aku akan singkapkan kepada mereka kesejahteraan dan apa? Keamanan. Ya, yang berlimpah-limpah. Kenapa kita harus berdoa? Doa menunjukkan ketergantungan kita. Ya, kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15 katakan apa? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Engkau akan memuliakan aku. Ya, doa tuh kalau kita doa Tuhan tahu, wah ini orang rendah hati nih. Yang kedua adalah apa? Doa adalah cara untuk Tuhan membuka jalan. Bagi mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kita baca Yakobus 5 ayat 14-19. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia. Serta apa? Mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara pakai enggak minyak urapannya? Urapin rumahnya. Urapi orang-orang yang saudara kasih. Katakan amin. Ya. Ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ya. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Katakan amin saudara. Ini luar biasa. Yang ketiga, doa itu membawa damai sejahtera. Yang ketiga adalah doa itu mendatangkan damai sejahtera. Ya kan? Dan membawa apa? Kesembuhan. Doa. Ya, ketika saudara khawatir penyakit nih gimana. Khawatir tentang apapun juga. Daripada overthinking mikirin yang gak karu-karuan. Lebih baik saudara berdoa. Makanya dikatakan janganlah
hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Gak usah dikhawatirkan tentang apapun juga. Karena Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, apapun juga. Saudara-saudara ya, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Lalu apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam. Jadi 3 elemen. Pertama apa saudara? Pujian. Pujian mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, firman Tuhan. Kebenaran, ya kan? Kebenaran akan mendatangkan apa? Damai sejahtera. Doa mendatangkan damai sejahtera mendatangkan apa? Kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Saudara diberkati dengan pesan ini, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini mari kita satukan hati. Kita mau berdoa ya buat saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, keluarga yang sedang sakit khususnya saudara ya. Kita akan berdoa, saya percaya mujizat itu masih ada. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, malam ini kami sepakat berdoa sekali lagi. Untuk ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit. Lewat perjamuan kudus ini kami percaya mukjizat itu terjadi. Amin. Kesembuhan itu terjadi. Dan aku juga berdoa sepakat Tuhan. Engkau bukan cuma menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau akan memulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Kau pulihkan seutuhnya roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang sudah menyerahkan tubuhnya untuk mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Sebagai kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.